الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Masjid Ittihadul Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tentang tema karakteristik ayat hukum dalam Al-Quran. Al-Quran sumber utama hukum Islam. Jadi Al-Quran sumber utama hukum Islam. Ada 4 sumber utama hukum Islam, ya, menurut pendapat 4 mazhab atau mayoritas ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Ini 4 sumber utama hukum Islam menurut pendapat 4 mazhab atau mayoritas ulama. Qiyas, ulama sebagian tidak menerima qiyas, ya. Sebagian ulama tidak menerima qiyas, yaitu ulama dari mazhab Zahiri. Ada beberapa sumber hukum yang lain yang ulama masih berbeda-beda pendapat, seperti tentang maslahat, apakah sumber hukum atau tidak. Kemudian istihsan, saddud dzari'ah, ya, al-uruf, amal ahli Madinah dan lain-lain. Itu ada banyak beberapa sumber hukum yang ulama masih berbeda pendapat. Tapi terkait dengan Quran, ulama sepakat. Kalau Quran, ya, dan hadis, ulama sepakat keduanya adalah sumber hukum Islam. Artinya kalau kita mau mengenal hukum Islam, ya, pertama kali harus kita cari dari Al-Quran. Mu'adz bin Jabal tatkala diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman, ditanya oleh Rasulullah kepada Mu'adz, dites, ya, dites. Ya Mu'adz, bima tahkum? Ente ngambil hukum dari mana? Atau bagaimana ente berhukum? Qala bi kitabillah, dengan Al-Quran. Fa in lam tajid, kalau ente enggak temukan dalam Quran, fa bi sunnati Rasulillah, maka cari sunnah Rasulullah. Fa in lam tajid, kalau ente enggak temukan juga dalam sunnah Rasulullah, ashtahidu ra'yi wa la ani, aku beristihad, ya. Beristihad artinya menggunakan logika, ya. Rasulullah langsung menepuk dada Mu'adz, kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah bima yuhibbullah wa rasuluh. Ya, alhamdulillah yang sudah memberikan taufik, ya, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan taufik kepada utusan-utusan Rasulullah, ya, utusan Rasulullah kepada apa yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Jadi dari hadis tersebut Rasulullah setuju dengan, ya, cara Mu'adz mendahulukan Quran dulu. Jadi hukum kita bisa kenal lewat Al-Quran. Sumber utama hukum Islam adalah Quran. Apa itu Quran? Quran adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin an tariq Jibril an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tariq Jibril lafzan wa ma'nan al-mu'jiz al-muta'abbad bi tilawatihi. Itu definisi dari Quran, ya. Kalamullah, ucapan Allah. Quran ucapan Allah. Kalau hadis ucapan Nabi. Hadis bisa ucapan Nabi, bisa ucapan sahabat, bisa ucapan tabi'in. Kalau hadis
Tapi kalau Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita nggak boleh mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Karena Quran ucapan Allah, ucapan adalah sifat Allah, sifat melekat kepada yang disifati, sifat melekat kepada yang disifati, sifat Allah, bukan ciptaan Allah, bukan. Nggak boleh kita mengatakan Quran itu makhluk. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Quran bukan makhluk. Nggak boleh kita mengatakan ini ciptaan Allah, bukan. Ini sifat Allah yang melekat pada Allah. Itu Quran, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tariqi Jibril. Diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Wahyu kepada Rasulullah itu macam-macam, ya. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat mimpi, ya. Semua nabi kalau mimpi itu wahyu. Semua nabi kalau mimpi itu wahyu. Makanya terkait dengan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail itu lewat mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma la tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pandangan? Artinya Allah perintahkan sudah. Kalau Nabi wahyu, tapi kalau kita jangan, ya, kita jangan menganggap itu wahyu. Kita bukan Nabi, ya. Jangan nanti mimpi langsung wah ada wangsit gitu kan, dia lewat mimpi, nggak boleh, ya. Itu Nabi, kalau Nabi mimpi wahyu, itu cara yang pertama. Dan Nabi juga mendapatkan wahyu lewat mimpi, tapi bukan Quran. Kalau wahyu kepada Nabi lewat mimpi bukan Quran, ya. Kenapa? Karena Quran harus lafaznya dari Allah. Kalau mimpi bahasanya samar-samar. Kalau mimpi bahasanya sama-sama. Mungkin Bapak semalam mimpi gitu kan, coba ceritakan isi mimpinya. Kira-kira begini, ya, enggak bisa persis. Kenapa? Karena samar-samar kalau mimpi, Pak. Kalau mimpi samar-samar, kesimpulannya saja yang kita tahu. Mimpi kalau dikejar anu gitu kan, ya. Jadi ya, persisnya kita nggak tahu juga, ya. Cuman kira-kira. Kalau ada yang ngomong dalam mimpi, cuman bahasanya kira-kira. Karena samar-samar masih. Quran tidak lewat mimpi, karena Quran nggak boleh samar-samar, harus jelas, harus didengar langsung oleh Nabi. Yang kedua, cara kedua Nabi dapat wahyu dengan apa? Ya, langsung tersirat di hati, langsung tersirat di hati. Mimpi bisa ilham dari Allah, ya. Kita mimpi bisa juga dapat dari Allah, bisa, ya. Tapi nggak semuanya. Kalau ngajak kepada kebaikan itu dari Allah, tapi kalau ngajak kepada keburukan itu dari setan, ya. Jadi kita bisa juga lewat mimpi, ya. Mimpi, waduh aneh mimpi umroh, berarti Allah ngajak itu umroh, ya. Manggil itu umroh, gitu kan. Ngajak kebaikan, ya. Aneh mimpi sholat di Masjid Ittihadul Muhajirin, gitu kan, ya. Berarti Allah ngajak ente sholat masjid gitu kan, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau baik-baik dari Allah, kalau yang nggak baik dari setan. Kita juga bisa, kalau mimpi juga bisa, tapi nggak semuanya. Kalau Nabi semuanya mimpi, semua mimpi adalah wahyu. Kalau Nabi. Yang kedua, langsung masuk ke dalam hati. Betapa banyak sahabat nanya kepada Rasulullah satu perkara, Nabi langsung terlintas di benaknya jawabannya. Allah masukkan langsung, gitu kan? Tahu-tahu terlintas jawabannya. Itu juga wahyu dari Allah. Kalau Nabi otomatis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bisa dapat. Kita juga bisa dapat, ya, tapi enggak selamanya. Kita bisa dapat, ya, ada yang mana langsung terlintas jawabannya. Bisa dari Allah, bisa dari setan, bisa, ya. Tapi kita juga bisa, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, ya. Au ilhamun utiyahu rajulun muslim, atau ilham
yang Allah berikan kepada orang muslim. Kita bisa dapat ilham, ya. Langsung tek dapat jawabannya, ya. Ada masalah, tek langsung dapat solusinya. Ada masalah, tek itu bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim bisa, orang biasa bisa. Tapi kalau nabi otomatis dari Allah wahyu. Jadi Nabi berapa kali ditanya oleh sahabat langsung tek jawabannya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Quran tidak bisa seperti ini karena yang masuk ke dalam hati bahasanya juga samar-samar, cuma tahu kesimpulannya saja. Yang masuk ke dalam hati samar-samar. Quran enggak boleh samar-samar. Quran enggak boleh samar-samar. Quran harus jelas. Jadi Quran tidak lewat hati, tidak lewat mimpi. Yang ketiga, itulah Quran. Quran harus lewat malaikat Jibril karena Quran harus didengar. Quran harus didengar dan harus terdengar. Quran harus didengar, harus terdengar. Kita nggak boleh membaca Quran kalau kita belum pernah mendengar Quran. Harus terdengar. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kalau sudah kami bacakan, jadi harus ada yang membacakan Quran. Nah, Quran turun kepada Nabi tidak lewat mimpi karena dia harus dibacakan. Bapak-bapak belajar Quran nggak boleh lewat mimpi, ya. Harus nggak boleh juga dengan hati, nggak bisa. Harus terdengar, harus terucap. Jadi harus pernah mendengar bacaan Quran. Kalau di masjid ini ada tadarusan Quran, wajib ikut karena kita nggak boleh baca Quran kalau kita belum mendengar dari gurunya. Baca dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Di sini ada hafid kita, ya, Ustaz Salim, ya. Ada Ustaz Salim ada yang mau dengar dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas karena harus didengar. Quran harus didengar dan harus terdengar. Kalau kita enggak membaca Quran, tidak ada suaranya, maka bukan baca Quran namanya. Quran harus terdengar. Fa idza qara'nahu, kalau kami bacakan Quran, fattabi' Qur'ana, ikutin bacaannya. Jadi harus diikutin. Jadi Quran nggak bisa turun lewat hati, nggak bisa turun lewat mimpi karena samar-samar. Kalau Quran harus jelas, harus kita mendengar Quran dari guru, ya. Syukur-syukur kalau di sini ada imam, ya, yang baca Quran dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kita bisa langsung nyimak semuanya. Harus ada ijazahnya kalau Quran. Harus ada ijazahnya, jangan kita merasa mampu baca Quran, benar-benar dulu harus kita baca, ya. Jadi mendengar dari guru langsung. Walaupun kaedahnya kita udah tahu, tapi tetap harus mendengar dari guru sebagaimana Rasulullah mendengar dari malaikat Jibril dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, semuanya, ya, harus terdengar. Nah, itu Quran. Jadi turun kepada Rasulullah, ucapan Allah diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Gak bisa lewat mimpi karena mimpi samar-samar, gak bisa lewat hati karena hati cuma kesimpulannya aja kita tahu, tapi lafaznya gak jelas, ya. Quran harus jelas suaranya, harus jelas, harus terucap, ya. Saya udah pernah menyampaikan kalau kita sholat, bacaan harus jelas, harus terucap, harus keluar huruf seperti saya ngomong sekarang. Harus tuh Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh samar-samar. Quran gak ada samar-samar. Kalau samar-samar bukan baca Quran. Harus jelas Quran. Jadi itu namanya Quran. Yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, lafzan wa ma'nan, lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Itulah yang membedakan Quran dengan hadis. Itu yang membedakan Quran dengan hadis, ya. Mau hadis Nabi atau hadis qudsi, semuanya bukan lafaznya dari Allah. Tapi kalau Quran lafaznya dari Allah, makanya Quran mukjizat. Kenapa mukjizat? Karena lafaznya dari Allah, ucapannya dari Allah. Bahasa Quran gak sama dengan bahasa kita. Bahasa Quran gak sama dengan bahasa Nabi. Orang yang faham bahasa Arab, otomatis dia bisa mengatakan ini Quran, ini bukan Quran. Yang bisa bahasa Arab, ya. Quran lafaznya, ucapannya dari Allah, bahasanya sangat-sangat indah, gak bisa ditandingi oleh manusia. Makanya Allah dalam Al-Quran menantang orang Arab yang saat itu, ya, jago dalam bahasa,
Orang Arab di masa Rasulullah itu kalau bikin syair nggak pakai ngarang-ngarang, nulis-nulis lagi, nggak nulis coret, nggak ada. Langsung blok gitu kan. Itu bikin syair di orang Arab. Nah, Allah tantang dengan Quran. Ayo bikin kayak gini kan Allah. Nggak ada yang mampu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian ragu dengan apa yang sudah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, bikin yang sama, satu surat saja kata Allah. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil teman-teman kalian, sastrawan kalian panggil. Min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ya, kalian benar seperti yang kalian tuduhkan bahwa Quran kalangan Muhammad. Fa in lam taf'alu, kalau kalian enggak mampu melakukannya, walam taf'alu kata Allah, sekali-kali enggak akan mampu melakukannya. Enggak ada yang bisa bikin seperti Quran. Ada banyak kitab yang lain, kitab suci agama lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab mau diiramakan seperti Quran. Orang yang paham bahasa Arab bisa diketahui. Enggak sama dengan bahasa Quran, enggak sama, ya. Bahasa Quran, Ustaz, keistimewaan bahasa Quran. Kalau paham bahasa Arab, otomatis akan mengatakan ini bukan kata-kata manusia. Makanya sahabat banyak yang ditaklukkan oleh Quran. Umar bin Khattab dulu membunuh siapapun yang masuk Islam. Saat dia mendengar Fatimah adiknya masuk Islam, dia langsung datang ke rumah Fatimah. Marah sama Fatimah karena dia masuk Islam. Fatimah adiknya, bukan Fatimah putrinya Rasulullah. Saat dia datang ke rumah adiknya, dia dapatin ada selembar kertas atau tulisan berupa Quran, isinya Quran. Dia tanya, Fatimah ini apa? Dibaca sama dia. Surah Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Surah Toha bahasanya indah sekali, nggak sama dengan bahasa manusia. Terjemahan nggak bisa kita dapatkan keistimewaan bahasanya kecuali dengan Arabnya. Arabnya itu sangat istimewa sekali, bahasanya sangat indah, bahasa Allah, bukan bahasa manusia. Mau kita ribuan orang, ya, bikin sastra yang seperti Quran nggak akan bisa. Umar langsung gemeter. Ya, irtajafat, ya, audajuhum, ya, gemeteran, ya. Wa qala aina Muhammad, dia langsung bertanya kepada Fatimah adiknya, Muhammad ada di mana? Ma hada bi qaulil bashar, ini bukan manusia yang ngomong, nggak ada manusia yang bisa ngomong seperti ini, nggak bisa. Bahasanya sangat indah sekali, ya, itulah Quran. Jadi kalau yang paham bahasa Arab, otomatis dia beriman sama Quran. Makanya orang Arab, mayoritas orang Arab seluruh dunia masuk Islam, kecuali segelintir, ya, segelintir yang nggak masuk Islam, yang nggak mau baca Quran. Coba baca Quran, ya, insya Allah langsung takluk dia. Orang Arab ngerti, bukan manusia yang ngomong. Kalau orang Arab yang paham bahasa Arab, ya, yang paham bahasa Arab. Jadi kalau ada yang melecehkan Quran, nggak ngerti bahasa Arab. Kalau ada yang melecehkan Quran, nggak ngerti bahasa Arab. Kalau ngerti bahasa Arab, otomatis takluk dia. Bukan manusia yang ngomong. Nggak mungkin manusia bisa bikin seperti ini. Nggak mungkin manusia bisa ngomong seindah ini. Bahasanya terjemahkan kepada bahasa Indonesia, ini bahasa manusia. Bahasa Arabnya yang indah itu, Pak. Ya. Ustaz, dari mana Ustaz indahnya? Kita yang nggak bisa bahasa Arab bisa memahami indahnya. Ya. Kita baca Al-Fatihah, Pak, berulang-ulang setiap hari 17 kali. Ada bosan Pak? Enggak bosan. Ada merasa bahasanya bikin kita bosan? Enggak ada. Saat kita baca Al-Fatihah seperti baru lagi. Pak, mari kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti baru lagi. Enggak pernah ada bosan sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, kita yang enggak paham bahasa Arab, ada bosan? Enggak pernah bosan sama sekali, ya. Ada orang khatam Quran setiap hari, Pak. Setiap hari khatam, hari ini 30 juz, besok 30 juz. Enggak bosan. Coba kalau kita baca bahasa manusia. Satu buku kita sudah khatam, suruh baca lagi, bosan, Pak.
Quran berulang-ulang orang khatam. Ya, setahun minimal mungkin sekali kita khatam. Ya, ada yang khatam berkali-kali pas satu bulan. Ada yang khatam 1 bulan sekali, gitu kan? Enggak pernah bosan sama sekali. Setiap kita sholat, imam baca Al-Quran, enggak pernah bosan juga kita. Enggak pernah bosan. Ah, ini lagi yang baca, ini lagi yang baca. Apalagi kalau imamnya kuliah dulu. Ya, tapi enggak pernah bosan, seperti mendengar yang baru lagi. Al-Fatihah seperti mendengar baru lagi. Yang kedua, ya, yang kita enggak paham bahasa Arab. Ya. Quran gampang diucapkan. Coba kita disuruh menghafal atau membaca bahasa yang kita enggak paham. Pak, ini satu teks setengah halaman saja pakai bahasa Cina. Coba Bapak baca. Wah, uji bisa keseleo dia, gitu. Bahasa Inggris yang paling biasa. Apa lagi? Bahasa Prancis, Pak. Bahasa Arab semua orang merasa mampu. Bahasa Arab semua orang merasa mampu. Gampang diucapkan kata Allah. Kata Allah yang berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Kami jadikan Quran gampang diucapkan. Fahal min muddakir, sadarkah kalian? Semua orang merasa mampu kalau Quran. Mau orang Nigeria, mau orang Maroko, mau orang Afrika, mau orang Eropa, mau orang Amerika, merasa mampu baca Quran. Ya, kami jadikan Quran gampang diucapkan. Itu saja udah mujizat. Gak perlu paham bahasanya. Kalau paham bahasanya langsung sujud langsung. Kalau paham bahasa Arabnya langsung sujud itu. Ya, karena gak mungkin manusia bisa bikin seperti itu bahasanya. Itu Quran. Kalau ada yang baca Quran, ya, dia belum pernah baca Quran. Coba baca Quran. Ya, selidah itu sengejelimet gimana pun itu bisa baca Quran. Betapa banyak rekaman-rekaman ya di YouTube, ya, orang yang mohon maaf gitu kan, ya, idiot bisa baca Quran. 2 tahun yang lalu di RCTI gitu kan, ya, saya nyebut nama, ya, ada acara Hafiz Quran. Ada salah satu peserta itu otaknya itu cuma setengah, tapi dia hafal Quran. Umurnya baru 5 tahun, hafal Quran. Otaknya cuma setengah. Ya, saya udah ketemu orangnya. Ngomong nggak bisa, ngomong sama kita nggak bisa. Hafal Quran, suruh baca Quran, ya, terusin kita baca awalnya, langsung bisa diterusin. Dan dia tahu halaman berapa. Diajak ngomong nggak bisa, dia nggak bisa ngomong. Otaknya cuma setengah, tapi Quran bisa. Dengan fasih dia bacanya bukan dengan melatap meletop, nggak melatap meletop. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami jadikan Quran mudah dibaca dan mudah dihafal. Zikri itu ada 2, membaca dan menghafal. Ya, kami jadikan Quran mudah dibaca dan mudah dihafal. Betapa banyak yang 5 tahun hafal Quran 30 juz, 6 tahun enggak paham satupun. Coba satu teks setengah halaman saja bahasa Inggris yang kita enggak paham isinya, coba hafalin. Bolak-balik susah hafalinnya. Ini 30 juz hafal. Betapa banyak anak kecil enggak ngerti isinya, enggak ngerti. Karena bahasa Allah bukan bahasa kita, bukan. Ya. Jadi dengan apa lagi kita untuk tidak beriman dengan Quran? Ya, satu-satunya di dunia ini, ya, bahasa yang nggak bisa ditandingi di dunia ini, ya, satu-satunya di dunia ini bahasa yang nggak bisa ditandingi cuma Quran. Ya, nggak ada yang bisa ditandingi Quran. Baik dari segi mudah, ya. Coba bahasa yang lain, Pak. Kita Pancasila. Kita baca Pancasila tanpa berhenti, Pak. Nggak bisa. Pancasila itu mana yang Maha manusia pasti berhenti, Pak. Kemanusiaan yang adil dan bersatuan pasti berhenti. Kemanusiaan yang adil dan bersatuan di Indonesia, kerakyatan yang dipimpin pasti berhenti. Coba kalau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
nggak berhenti ya. Nggak berhenti, lidah kita enak menjawabnya firman Allah. Bukan bahasa ente, bahasa ente nggak sama seperti itu. Orang Arab kalau bikin bahasa ente bisa berhenti, tapi kalau Allah enggak, lancar dia menjawabnya, lancar dia menjawabnya, karena lidah dari Allah yang menciptakan. Ya, itulah Quran istimewanya. Ya, lafaz wa makna lafaznya dari Allah. Makanya nggak boleh kita rubah-rubah Quran. Nggak boleh Quran dirubah-rubah. Quran yang namanya Quran adalah Arabnya, bukan terjemahan. Yang namanya Quran Arabnya, bukan terjemahan. Yang namanya Quran bacaannya, bukan tulisan. Yang namanya Quran Arabnya, bukan terjemahan. Kalau terjemahannya berubah-ubah, masa bodoh. Bukan Quran itu. Karena ada kadang-kadang di posting di grup Quran palsu. Kenapa? Al-Maidah ayat 51 diterjemahkan teman dekat. Teman dekat itu terjemahannya, Arabnya yang itu yang Quran. Terjemahan itu buatan manusia. Kalau terjemahan buatan manusia dan bahasanya tidak seindah bahasa Arabnya. Ya. Jadi Quran itu Arabnya, bukan terjemahannya. Ucapannya, bukan tulisannya. Tulisan kreasi ulama. Malaikat Jibril nggak bawa tulisan, nggak datang kepada Nabi Muhammad, ini catatan ayat yang hatta diturunin, ya, ente fotokopi ya kasih kepada umat kamu. Enggak, Nabi cuma dengar baca, dengar baca, dengar baca. Quran yang didengar dan yang dibaca, yang ditulis kreasi ulama. Bisa beda cara nulisnya, bisa beda cara nulisnya. Nah, ini kadang-kadang di grup WhatsApp aja yang posting ini Quran palsu. Kenapa? Ini qaf ditulis fa semua. Qaf ditulis fa. Bukan qaf ditulis fa, tapi sebagai ulama nulis qaf itu titiknya satu cuma. Sebagai ulama ya, kalau qiraatnya apa? Nafi ya, maaf ya, qiraat Nafi ya. Waras an-Nafi ya. Itu qaf ditulisnya titik satu. Qala, kalau kita yang baca fala jadinya. Padahal bukan fala, qala sebenarnya. Nah itu kadang-kadang diposting pas bulan Ramadan biasanya Pak. Kalau udah bulan Ramadan ini keluar itu Quran palsu gitu kan ya. Kenapa? Ini qul di sini tulisnya full. Itu yang nggak bisa baca. Itu Qurannya sebagai ulama nulisnya qaf itu titiknya satu kayak fa. Lu fa gimana Ustaz? Fa titiknya bawah. Fa titiknya di bawah. Nah, Ustaz itu dari mana? Ya itu kreasi ulama. Kalau tulisan di kreasi ulama. Quran itu bukan tulisan. Quran itu ucapan yang terdengar. Itu namanya. Ente bacanya benar, mau nulisnya kayak mana masa bodoh. Karena itu adalah kreasi cuma untuk sekedar bisa membaca. Quran ucapan. Ya makanya tadi saya katakan ya. Jadi kita membaca Quran harus belajar. Harus belajar, harus mendengar. Karena Quran yang terdengar dan terucap, bukan yang tertulis. Yang tertulis bukan Quran, itu kreasi ulama. Berkembangannya berapa kali perkembangan. Awalnya di masa Utsman bin Affan, Quran itu tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada tanda wakaf. Nggak ada titik, nggak ada barisnya. Jadi kitabu taknya nggak ada titik dua, nggak ada. Ba nggak ada titik satu, nggak ada. Baru beberapa abad setelah itu banyak yang salah baca, akhirnya dititikin. Setelah dititikin banyak yang salah, dibarisin. Setelah dibarisin banyak yang salah, tambahin tanda wakafnya. Salah berhenti dulu gitu kan, ya ini tanda wakaf berhenti di sini. Supaya apa? Supaya kata-katanya jangan terputus gitu kan. Masih banyak yang salah, dikasihlah tanda-tanda apa tanda-tanda yang lain supaya lengkap. Ada tanda-tanda sajadah, ada tanda-tanda sakta, ya. Ada tanda-tanda hurufnya tidak dibaca seperti hurufnya gitu kan. Shad dibaca sin, ada gitu kan. Ditulis sin di bawahnya gitu kan. Kenapa? Karena banyak yang salah. Aslinya nggak ada tanda-tanda seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang yang baru itu bid'ah semua. Jadi kenapa dikasih tanda? Supaya supaya jangan orang salah baca. Quran itu yang didengar dan dibaca. Mau tulisan kayak mana masalah gitu kan. Jadi kalau ada yang ini Quran palsu, kenapa?
Itu qaf ditulisnya fa, bukan itu. Tapi memang ulama sebagian menulis qaf itu titiknya satu seperti fa. Kalau fa titiknya di bawah, kita baru tahu fa ada titiknya di bawah. Gini set bawah titiknya. Nah, baca Quran Maroko. Ya, saya 14 tahun di Maroko biasa baca seperti itu. Karena itu kreasi ulama. Malaikat Jibril nggak bawa kertas, nggak bawa ya. Malaikat Jibril nggak bawa pada Nabi Muhammad. Ini ayat yang barusan turun nih, fotokopi kasih enggak. Jadi malaikat Jibril nggak nulis, ya. Nggak nulis, tapi cuma mendengarkan, membaca, mendengar. Itulah Quran. Jadi kalau ada orang nih banyak tulisan bahasa Arab, Ustaz, ini tulisan ada bang. Kalau itu nggak baca percuma. Di rumah ada ayat kursi, ini baca enggak? Kalau nggak dibaca setan masuk tetap. Karena Quran itu yang dibaca. Allahu la, baru Quran gabung, baru mati setan gabung. Allahu la ilaha illa huwa, baru setannya kabur. Kalau ente taruh mau sebesar apapun Allahu la ilaha illa, enggak. Quran itu yang didengar dan dibaca, bukan yang ditulis. Jadi percuma nulisnya ya. Jadi dibaca ya. Quran mau ada 100 di rumah, kalau nggak dibaca percuma juga ya. Harus dibaca, kalau dibaca baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Udah berpahala ente. Ya, gini enggak ente nulis enggak ya. Itu karena Quran adalah yang didengar dan dibaca. Jadi lafaz wa ma'na, lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Al-mu'jiz yang penuh dengan mukjizat, Quran penuh dengan mukjizat, lafaznya mukjizat, isinya mukjizat ya. Makanya yang menemukan ilmu matematika orang muslim, kenapa? Karena Quran mengajari hitung-berhitung. Quran ngajarin hitung-berhitung, tambah-tambahan, kurang-kurangan ada dalam Quran. Seperang kali-kalian ada dalam Quran. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah sama seperti menabur benih, dari satu benih tumbuh 7 kali-kalian itu Pak. 7 tangkai, setiap tangkai ada 100, 700 kali-kalian itu Pak ya. Tentang Ashabul Kahfi, mereka tertidur di gua kahfi, berapa Allah menyebutnya? 300 ditambah 9, 309. Loh kok 300 ditambah 9? Kenapa nggak disebut 309? Wasdadu tis'a, 300 ditambah 9. Kenapa? 300 tahun Masehi tambah 9 Hijriah. Kurang-kurangan, banyak kurang-kurangan ya. Jadi seperseperan itu ayat waris, seperseperan setengah, seperempat, 1/8, 23, 1/3, 1/6. Makanya yang menciptakan ilmu matematika orang muslim. Jadi secara bahasa udah indah, isinya ngajarin matematika, ngajarin kedokteran, ngajarin ilmu tumbuh-tumbuhan, pertanian, ngajarin ilmu kelautan, ya, ngajarin ilmu kimia, ya. Wa alanna lahul hadida an yamsa al-batil wa qadir fi sarf, kata Allah. Besi ya bisa dirangkai menjadi dinding, ya, itu kimia. Ya. Ditembak pakai api, ya, sehingga dia mencair bisa sambung satu sama lain. Itu ilmu kimia, ya. Jadi kimia dan fisika ya, semuanya ada di situ ya. Jadi semuanya ada, subhanallah, penuh Quran mukjizat. Kalau Muhammad yang bikin, Nabi Muhammad yang bikin, Nabi Muhammad nggak pernah belajar. Jangankan belajar, membaca pun nggak bisa Nabi. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, itulah Quran ya. Mu'jiz al-muta'abbad bitilawati, kita baca dapat pahala walaupun nggak ngerti. Quran dibaca nggak ngerti tetap dapat pahala. Itulah definisi dari Quran. Saya coba percepat ya. Quran, hukum dalam Al-Quran ada 3 hukum dalam Al-Quran. Pertama hukum terkait dengan akidah, yang kedua hukum terkait dengan akhlak, yang ketiga hukum terkait dengan ilmu fikih. Itu yang ada dalam Quran. Yang terkait dengan akidah itu mayoritas isi Quran terkait dengan akidah. Ya, 2/3 dari isi Quran, dari 6 ribuan ayat dalam Al-Quran, 2/3-nya
itu tentang akidah, menanamkan akidah, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada malaikat, keimanan kita kepada rasul-rasul, keimanan kita kepada kitab-kitab, keimanan kita kepada hari kiamat, keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu 2/3 dari Quran. Jadi Allah dalam Al-Quran itu nanamin akidah. Jadi apa maksudnya? Kalau kita ngajarin anak kita, porsinya untuk akidah 2/3 harusnya. Ya, nah Allah itu ada. Kemana pun Allah ada, diawasi sama Allah. Yang terlintas, jangankan yang dilakukan, yang dilintas di hati pun Allah tahu. Itu akidah. Itu yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sebutkan Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya. Jadi diajarkan akidah dulu kepada anak. Anak diajarkan. Gak mungkin dia taat sama Allah kalau dia gak kenal sama Allah. Gak mungkin kita taat kepada seseorang kalau kita gak kenal siapa dia. Itu orang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan kepada anak tentang Allah dulu. Ya, nah, yang menciptakan kamu adalah Allah, yang memberikan rezeki kepadamu adalah Allah, yang menentukan nasibmu adalah Allah. Ya, apa yang kau lakukan semuanya diketahui oleh Allah dan dicatat oleh Allah. Apa yang kau lakukan dari kebaikan akan dibalas, apa yang kau lakukan dari keburukan akan dibalas, dan tidak ada satupun dari yang kau lakukan kecuali akan dibalas di hari kiamat nanti, dan kau akan ketemu dengan catatannya. Kita pahamkan seperti itu, nggak akan dia mencuri, ya, nggak akan dia meninggalkan sholat, ya. Kenapa? Karena dia kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Akidah 2/3 dari Quran itu Allah bicara tentang hukum akidah. Allah cerita tentang umat-umat sebelumnya dalam rangka menanamkan akidah. Ya, 2/3 dari Quran. Jadi kalau kita baca, tadi saya baca surah An-Naba tentang hari kiamat, ya. Saya membaca surah An-Nazi'at tentang hari kiamat. Itu akidah semua. Kenapa tentang hari kiamat? Hari kiamat supaya kita beramal dengan baik. Kenapa beramal dengan baik? Karena ada hari kiamat nanti. Di hari kiamat semua amal kita akan diperlihatkan. Ini sholat ente udah benar atau belum? Ya. Jadi kita sholat sebenar-benarnya. Kita puasa sebenar-benarnya, seikhlas mungkin. Kenapa? Karena nanti akan ada catatannya. Kalau kita nggak benar, ada hari kiamat nanti, di mana di saat itu semua akan ditanya oleh Allah. Kenapa ente nggak sholat? Oh, ada urus sholat ya Allah, gitu kan? Ya. Enggak, belum benar sholat ente. Sholat ente belum benar. Jadi kenapa kita harus belajar? Karena ada hari kiamat. Kalau kita beriman dengan hari kiamat, akan belajar. Karena kalau nggak belajar, kalau nggak belajar nanti di hari kiamat akan salah semua apa yang kita lakukan nanti. Kalau kita tahu akan ada ujian, besok ujian pasti belajar. Kenapa? Karena dalam ujian ada nilainya. Kalau ujian nggak ada nilainya, oh besok ujian tapi nggak akan dinilai, ya cuma buat latihan doang, nggak akan belajar Pak. Nah, keimanan itu porsinya besar dalam Quran 2/3. Jadi tadi dua surat saya baca, ya walaupun nggak lengkap. Surah An-Naba dan surah An-Nazi'at tentang kiamat semua. Kenapa Allah bicara tentang kiamat berulang? Kalau kita kenal ada kiamat, kita akan belajar. Kenapa? Karena hari kiamat nanti nilai kita akan diperlihatkan. Ini nilainya. Loh kok merah semua? Aneh perasaan sholat terus di Masjid Ittihadul Muhajirin. Kok ini merah semua? Sholat itu belum benar. Ya, sholat itu belum benar. Ya, makanya belajar. Jadi ya, kalau kita udah ujian, besok ujian, ya insya Allah nilainya merah kalau hari ini nggak belajar. Kalau hari ini nggak belajar, insya Allah merah. Ya. Kalau kita belajar dan nggak paham, merah juga. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia, kebaikan di situ apa? Ya, di akhirat nanti selamat masuk surga, ya. Yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia agama. Kalau kita faham agama, berarti Allah kepengen kita jadi orang baik. Allah kepengen kita masuk surga. Kalau kita nggak paham-paham, ya berarti na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jangan Allah nggak kepengen kita jadi orang baik. Jangan Allah nggak kepengen kita masuk surga. Kalau kita nggak paham-paham,
Ya, jadi artinya kita bisa ngukur, saya ini paham nggak urusan agama, gampang nggak saya memahami, saya seneng nggak kalau dengerin ceramah, saya seneng nggak memperbaiki ibadah saya, kalau senang dan setiap hari nambah ilmu, berarti Allah pengen kita baik. Jadi itu makanya kenapa porsi akidah paling banyak, karena kalau sudah yakin hari kiamat nanti kita akan ketemu dengan Allah, ya kita akan ibadah dengan sebaik mungkin. Makanya perlu belajar. Makanya belajar itu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kata Nabi, menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim. Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustaz, belajar fikih itu apa hukumnya? Belajar fikih untuk hal yang kita akan lalui, hukumnya wajib. Saya ngisi fikih faraid setiap Selasa sama Jumat. Ya saya pernah posting juga ini ya. Gratis ya, seluruh Indonesia itu ya. Jadi ya Ustaz, apa hukumnya kita kenal hukum faraid? Semua hal kalau kita akan lalui hukumnya fardu ain. Karena kita harus sholat, maka belajar tentang sholat fardu ain. Ya, nggak ada istilahnya aneh nggak tahu, nggak ada. Ya, kenapa? Karena itu harus lalui. Karena sholat harus dilakukan setiap hari, maka kita harus belajar sholat. Fikih sholat, syaratnya apa, rukunnya apa, yang sunnahnya apa, yang membatalkannya apa, harus paham itu. Ya, harus paham. Kalau enggak, ya salah, Allah gak maafkan. Kenapa? Karena ini memang harus ente lalui, maka ente harus belajar, gitu kan? Nanti datang bulan Ramadan, belajar tentang puasa wajib, apa syarat puasa, apa rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang disunahkan saat puasa. Kita harus paham, gitu kan? Mau bayar zakat, apa saja harta yang dizakatin, syaratnya apa, ya ketentuannya bagaimana, gitu kan ya, diserahkan kepada siapa, harus paham juga. Nggak boleh kita, aneh nggak tahu, nggak bisa. Sesuatu yang harus kita lalui, itu yang harus kita jalani, wajib fardu ain kita belajar. Kalau nggak belajar, nggak ada maaf kata Allah, karena ini tahu bakal mengalaminya. Jadi Ustaz, belajar hukum bisnis, fikih bisnis sesuai syariat, apa hukumnya? Bagi pebisnis wajib fardu ain. Enggak ada istilahnya dia enggak perlu belajar, ya. Aneh atau enggak ada, ya. Makanya Umar bin Khattab pernah masuk ke pasar dan dia mengatakan la yadkhulu fi suqina man la yafqah. Enggak boleh masuk ke pasar orang yang enggak paham fikih tentang jual beli. Harus dia paham fikih jual beli baru boleh masuk ke pasar. Wa illa akal riba sya'a apa? Kalau tidak dia akan makan riba, dia mau ataupun tidak mau, dia akan makan riba. Jadi harus paham ya, karena kita udah setiap hari kita gak akan lepas dari bank, kita harus paham riba itu kayak mana. Karena setiap hari kita harus berjual beli, paham jual beli seperti apa yang menggunakan dan apa syaratnya, apa rukunnya, apa syaratnya gitu kan. Ya. Jadi harus belajar itu harus ya. Jadi tentang akidah porsi yang paling banyak. Nomor 2 dalam Al-Quran tentang akhlak. Nomor 2 dalam Al-Quran yaitu ayat hukum akhlak, tentang akhlak antar manusia. Ustaz, akhlak porsinya banyak. Berapa? 1/4 dari Quran. Tadi 2/3, ini 1/4. Tinggal sedikit lagi. Ya. Nanti setelah ini saya bahas yang ketiganya ya. Jadi 1/4 Quran tentang akhlak. Tentang akhlak. Apa itu akhlak? Hubungan antar manusia, itu namanya akhlak. Hubungan antar manusia adalah akhlak. Sebenarnya akhlak ada 2, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia. Yang saya maksud di sini akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah tadi akidah. Itu akhlak kepada Allah, ya. Akhlak kepada manusia, hubungan antar manusia, Allah berikan porsi yang juga besar. 1/4 dari Quran adalah tentang akhlak. Hubungan antar manusia. Apa itu akhlak? Definisi akhlak nggak susah mendefinisikannya, yaitu menyenangkan orang lain dengan cara yang dihalalkan atau dibolehkan. Menyenangkan orang lain ya, Ustaz. Aneh cerita lucu-lucu kepada orang boleh nggak? Supaya dia senang. Oh boleh, bagus. Ya, tapi nggak boleh bohong, karena bohong haram hukumnya. Yang penting ente cerita yang benar gitu kan. Lucu, orang bahagia, senang, dapat pahala kita. Nyenengin orang namanya ya. Nyenengin orang dengan cara yang halal ya. Zina nggak boleh, kenapa? Nyenengin orang tapi dengan cara yang haram, gitu kan? Ya, jadi gampang mendefinisikan akhlak, ya menyenangkan orang lain dengan cara yang dihalalkan, ya.
ini ada makanan, pasti orang senang dikasih makanan, ya. Pasti orang senang, ya. Akhlak yang baik. Ngasih makan nggak pernah dilarang dalam Islam, ya. Kapan carikan satu ayat yang mengatakan jangan kasih makan, ya. Jadi nggak usah berdebat masalah orang ngasih makan pas kematian gitu kan, ya. Tapi Ustaz, orang banyak maksa-maksakan diri sampai utang, dia yang salah, bukan ngasih makan yang salah, bukan, ya. Orang haji pun ada yang utang-utang, Pak, ya. Bukan haji yang salah, bukan. Jangan disalahkan hajinya, salahkan orangnya, itu kesalahan pribadi. Ya, nggak bisa dijelaskan gara-gara orangnya. Ada orang yang salah sholat, masa sholatnya yang dilarang? Ya, bukan sholatnya yang dilarang, orang yang harus belajar dulu, belajar sholat. Jadi jangan sholatnya dilarang, gitu kan? Ya, Ustaz, apa orang makan pas kematian itu sampai ngutang-ngutang? Orangnya yang salah, bukan ngasih makannya, karena tidak ada larangan ngasih makan. Kapan Nabi ngasih makan? Ngasih makan? Gak ada hadis, gak ada ayat yang melarang ngasih makan. Ngasih makan itu nyenangin orang, akhlak mulia, ya. Tapi Ustaz sampai ngutang-ngutang, orangnya yang salah. Jangankan ngasih makan, haji pun banyak yang ngutang. Yang salah hajinya, bukan. Jangan haji yang disalahkan, orangnya yang disalahkan, ya. Ya, jadi jangan sampai gara-gara orang yang puasanya salah terus puasanya dilarang, bukan puasanya dilarang, ya. Tapi orangnya harus diluruskan. Pemahamannya tentang puasanya, pemahaman tentang sholatnya, pemahaman tentang hajinya, pemahaman tentang ngasih sedekahnya, gitu kan, itu harus dia paham. Jadi orang yang salah bukan ngasih makan, yang ngasih makan nggak salah, kan ngasih makan selamanya dianjurkan, selamanya dianjurkan. Ya, falaqtahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah aw it'amun, kata Allah, fi yaumin dzi masqabah. Kalau mau masuk surga, falaqtahamal aqabah, harus melalui jalan terjal. Wa ma adraka mal aqabah, apa itu jalan? Jalan menaik, jalan menanjak. Harus naik, harus melalui jalan menanjak. Apa itu jalan menanjak? Falaqtahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Jalan menanjak itu berat. Fakku raqabah, bebaskan hamba saya. Au it'amun, atau ngasih makan. Ngasih makan jalan yang manjak tadi itu berat, nanjak ini. Nanjak ini yang ngasih makan hari ini, nanjak dia, ya. Malam-malam nggak tidur bikinin makanan, dia paling tidak nyediain uangnya buat belanjanya, gitu kan, dia. Oh, itu jalan nanjak ini, ya. Masa ente salahin orang yang mau melakukan yang baik? Ya salah, nggak ada yang salah. Kalau ada yang ngutang, orang yang ngutangnya yang salah, yang ngutangnya yang salah, bukan ngasih makannya. Kalau haji ngutang, yang ngutangnya yang salah, bukan hajinya. Kalau ada yang salah, yang sholatnya yang disalahin, bukan sholatnya. Jangan ibadahnya yang disalahin. Nah, ini kadang-kadang orang ngejelimet sesuatu, memahami sesuatu ngejelimet, gitu kan, ya. Masa ngasih makannya langsung makan, bukan itu yang ngasih makannya salah. Ngasih makan nggak pernah salah, karena itu jenengin orang lain, ya. Yang salah itu yang ngutang tadi. Itu nggak usah ngutang. Nah, bukan difutlah nasa dalam usaha, kalau nggak banyak salah kecuali sesuai dengan kemampuan. Itu ayat akhlak, ayat posisinya 1/4, ya. Saya kalau bacakan ayat akhlak banyak sekali dalam Quran, dan Allah detail kalau bicara akhlak, ya, detail. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, jangan saling ejek, kata Allah. Karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna, antar perempuan juga jangan saling ejek, karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, jangan saling menghinakan. At-talmizu, an-lamus itu adalah menghina orang dengan gerak-gerik. Kalau ya seperti tadi adalah menghina orang dengan ucapan. Talmizu itu dengan gerak-gerik, ya, dengan kedipan mata, dengan gerakan sehingga orang jadi terhina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu, jangan saling memberi gelar yang enggak baik. Itu akhlak, subhanallah, untuk bicara akhlaknya. Yang ketiga, ayat dalam Al-Quran, ayat hukum fikih. Hukum fikih dalam Al-Quran itu cuma sedikit, ya, 1/12 dari Al-Quran. 1/12. Tadi kalau 2/3, 1/4, 1/12. Yaitu sekitar 500-an ayat, ada yang mengatakan kurang dari 500. Itu ayat hukum. Cuma masalahnya kadang-kala orang berdebat masalah hukum fikih, ya, mengabaikan akhlak. Berdebat hukum fikih mengabaikan akhlak, padahal porsi akhlak lebih besar, ya. Berdebat hukum fikih mengabaikan akidah, Yang menilai sesuatu adalah Allah, gitu kan.
Ente jangan apa gara-gara hukum fikih ente mengabaikan bahwa Allah yang menilainya, gitu kan? Jadi udah nggak usah berdebat. Bukan haknya ente yang masukkan ke neraka itu Allah, gitu kan? Yang masukkan ke surga Allah, yang menulis Allah, gitu kan ya? Yang mencatat Allah, yang membenarkan Allah, yang menyalahkan Allah. Selama kita tidak menentang perkara ijma, nggak boleh kita menentang perkara ijma. Kalau perkara khilaf bisa benar bisa salah. Yang tahu siapa yang benar cuma Allah. Asalkan kita sudah ngikutin ulama, nggak boleh kita punya pendapat sendiri. Oh ini khilaf, menurut saya seperti itu, bukan menurut ente. Menurut ulama seperti apa? Ya. Jadi itu tentang ayat hukum, porsinya adalah 12. Nah, hukum dalam Al-Quran ada 3 versi. Ada 3 versi yang saya coba jelaskan secara singkat. Ada 3 versi tentang hukum fikih dalam Al-Quran. Pertama, Allah menjelaskan hukum fikih dalam bentuk kaidah umum. Kaidah umum yang kita bisa terapkan dimanapun, kapanpun, ya, dalam kondisi apapun. Itu kaidah umum. Ya. Contoh kaidah umum misalnya, bahwa dosa seseorang tidak boleh dibebankan kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin wa la taziru waziratun wizra ukhra." Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Dalam hukum Islam, dosa nggak boleh dibebankan kepada yang lain. Dosa saya nggak boleh dibebankan ke adik saya. Dosa saya nggak boleh dibebankan kepada ayah saya. Dosa saya nggak boleh dibebankan kepada istri saya. Apalagi dosa seseorang nggak boleh dibebankan kepada lembaga yang mana dia berada di dalamnya. Nggak boleh dalam Islam. Wa jazaa'u sayyi'atin wa la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak boleh menanggung, tidak boleh dibebankan beban orang lain. Yang salah ini ya udah, ini ciduk silakan. Tapi jangan lembaganya, kecuali lembaganya yang salah. Karena nggak boleh dibebankan kepada yang lain. Yang di lembaga itu banyak sekali, gitu kan ya. Jadi nggak bisa ya. Kalau ada na'udzubillah, di Masjid Ittihadul Muhajirin misalnya, gitu kan, ada yang keciduk di sini, ya jangan masjidnya. Yang salah ciduk silakan, selesaikan. Ya. Ini masjid banyak orang-orang lain yang mereka nggak berdosa. Masa mereka jadi tutup, gitu kan? Enggak boleh, gitu kan? Wala taziru waziratun ukhra. Seorang tidak boleh menanggung beban orang lain. Jadi tidak boleh dosa dibebankan kepada yang lain. Ya. Makanya dalam Islam ya, nggak boleh beban dibebankan kepada orang lain. Ya. Kalau ada yang meninggalkan hutang, siapa yang wajib bayarnya? Almarhum. Dari mana? Dari harta peninggalannya. Kalau harta peninggalannya nggak cukup, ya udah tunggu siapa yang mau ikhlas. Nggak boleh kita bebankan kepada anaknya, nggak boleh kepada istrinya, nggak boleh kepada orang tuanya. Ya, kalau ada yang ikhlas mau bayarin, alhamdulillah. Nabi saat didatangkan jenazah kata Rasulullah, hal alaihi dainun, apakah orang ini punya hutang? Ya, qalu na'am ya Rasulullah, iya. Hal taraka malan, apakah dia meninggalkan harta? Qalu la, tidak meninggalkan harta sama sekali ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kalian salat. Nabi enggak mengatakan, mana anaknya sini? Mana istrinya? Enggak, Nabi enggak panggil begitu, enggak. Karena enggak ada orang yang wajib menanggung beban orang lain. Beban tanggung sendiri, dosa tanggung sendiri. Kalau ada yang dengan ikhlas mau lunasin, alhamdulillah. Datanglah sahabat, ya, dia mengajukan tangan dia Rasulullah, mengajukan tangan dia Rasulullah, alayya dainu, amin, tanggung hutangnya. Nabi nggak nanya ini siapanya, enggak, siapa aja yang ikhlas silakan, ya. Karena itu adalah beban nggak boleh ditimpakan ke yang lain. Jadi kalau adik saya berhutang, saya yang harus tanggung hutangnya, oh enggak, tentang saya hidup. Adik saya ditagih, ya tagih sama dia. Kalau ada mau lunasin, alhamdulillah dengan ikhlas. Kalau nggak mau lunasin, bukan kewajiban saya, nggak salah saya. Karena yang berhutang dia, yang berdosa dia, yang masuk neraka dia, bukan saya yang masuk neraka. Karena bukan kesalahan saya. Jadi itu dalam Islam kaidah umum. Banyak ayat-ayat yang dalam bentuk kaidah umum seperti ini. Jadi dalam Islam nggak boleh dosa ditanggung orang lain. Adik saya mencuri, ya nggak, bukan tangan saya yang dipotong, tangan dia. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tangan pencuri yang dipotong, jangan orang lain. Ya, nggak ada istilahnya dosa turun temurun, nggak ada. Nggak ada dosa turun temurun. Yang salah
orang tuanya ya udah orang tuanya, anaknya tidak salah. Jadi nggak boleh, nggak ada istilahnya dosa 7 turunan, nggak ada dosa 7 turunan, karena dosa nggak dibebankan kepada orang lain, tanggung sendiri. Ya, yang orang tuanya Umar ibn Khattab, ayahnya nggak masuk Islam, ya. Makanya kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita nggak doakan ayahnya, kita doakan Umarnya gitu kan. Jadi Ali bin Abi Thalib, ayahnya nggak masuk Islam, dosa ayahnya turun kepada Ali? Enggak lah. Ya, dosa ayahnya udah tanggung sendiri dah. Ya, nanti pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Aneh-aneh dia gitu kan. Jadi nggak ditanggung sama saya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat nanti, itu Allah sebutkan dalam Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari kiamat nanti tidak ada manfaat harta dan anak. Anak bilang sendiri-sendiri dah, Pak, aneh nggak mau tahu, aneh mau nyelamatin diri sekarang. Jadi itu terkait dengan dosa. Dosa nggak dibebankan kepada orang lain. Tidak boleh kita bebankan kepada siapapun. Nggak ada istilahnya dosa keturunan. Ya, anak yang lahir di luar nikah, iya dia nggak punya ayah. Tapi nggak boleh kita sebut anak haram. Oh ini anak haram, nggak bisa. Ya, dia tergantung amalnya. Ayahnya yang zina dulu, bukan dia. Nggak boleh kita panggil anak haram nggak. Ya, cuman dia nggak punya ayah. Karena dia lahir di luar nikah gitu kan, nggak punya ayah, cuma itu. Tapi punya ibu tetap, karena ibu yang melahirkan tetap ibu. Tapi ayah nggak punya, karena ayahnya nggak jelas, karena statusnya dia lahir di luar nikah. Dosa seorang tidak boleh dibebankan kepada yang lain. Itu kaidah umum. Ada lagi ayat terkait dengan kaidah umum, misalnya balasan atas kesalahan seorang harus yang setimpal, nggak boleh lebih. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan atas kesalahan adalah ganjaran yang setimpal. Enggak boleh lebih. Dia mencuri 500, kita cuma ambil 500, enggak boleh diambil 1 juta, enggak boleh. Dia korupsi 1 juta diambil, jangan hartanya semua diambil, jangan. Enggak boleh kita lebih daripada kesalahannya. Ya, kesalahannya itu aja yang kita hukum. Ya, dia nyuri motor, ya udah motor saja yang diambil, motor saja. Ustaz, ada orang yang nyuri motor, nggak boleh lebih kita ngambilnya, nyuri motor. Setelah dia curi, motor tadi dimasukin ke bengkel, diservis habis jadi bagus, kinclong. Ketahuan dia mencuri, kembalikan motornya kepada pemiliknya. Tapi pemiliknya, ini dia habis berapa jadikan kinclong seperti ini? Bayar. Karena dia cuma mencuri motor ente butut waktu itu. Tapi ini udah kinclong, gitu kan? Makanya ada kaidah dalam ilmu fikih, dosa seseorang tidak menghalalkan hartanya. Memang dia mencuri, iya. Kewajiban dia adalah kembalikan motornya, potong tangan dia. Udah cukup dipotong tangan. Tapi dia sudah habis untuk kinclongkan motor tadi, sepakatin harganya. Maaf, ini habis berapa duitnya? Maaf, tawar-menawar. Maaf ya, saya sebenarnya mau ganti, tapi nggak segitulah uangnya, karena uang saya terbatas gitu kan. Ya, kalau nggak bisa juga jual motornya. Ayo, ini harga motor saya butuh dulu segini, ini sisanya menit. Itu dalam hukum fikih. Nggak bisa. Wah, salah dia, kenapa dia nggak bisa? Balasan kesalahan yang setimpal, yaitu hukuman yang setimpal. Dia nyuri motornya balikin, motor yang dia curi motor butut gitu kan. Kalau dia curi nggak bisa, motornya jadi kinclong, dia langsung cuek begitu aja, nggak bisa. Ya, kesalahan seorang tidak menghalalkan kita untuk mengambil hartanya. Ya, jangan nggak menghalalkan kita, itu dalam Islam. Bahasan panjang lebar ini, Pak. Ya, bahasan panjang lebar yang nggak bisa dibahas secara ini ya. Jadi dalam Islam nggak boleh kita ini ya, jangan mentang-mentang dia salah kita langsung halalkan harta dia. Ya, dia salah mencuri, iya, kembalikan motornya, potong tangan dia, ya, uang dia habis kinclongin motor, balikin. Nggak bisa balikin, jual motornya, ambil harga motor butut, sisanya buat dia. Karena dia mencuri motor butut, itu dalam Islam. Nggak boleh langsung menghalalkan harta dia, mentang-mentang dia salah gitu, nggak boleh.
Kan banyak kasus gitu kan. Ya korupsi misalnya. Korupsinya berapa? Balikin. Jangan semua harta dia disita semua, jangan. Ya, jangan semua harta dia disita, jangan. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan yang sama. Jangan yang lebih. Gak halal kita memberikan lebih, ya, menimpakan dia beban yang lebih berat daripada dosanya. Dosa yang kecil balasannya. Dosa besar, mencuri besar, mencuri kecil, gitu kan. Jangan kita bebankan yang lebih daripada apa yang dia lakukan. Itu kaidah umum. Yang kedua, banyak hukum dalam Al-Quran Allah jelaskan secara global dan didetailkan lewat hadis, seperti tentang sholat, aqimus sholat, dirikan sholat, jangan tinggalkan sholat, kalau dipanggil maka datanglah, gitu kan. Allah bicaranya global, tapi detailnya umumnya dari hadis Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan perintah sholat nggak ada Al-Quran, ada perintah sholatnya, cuma detailnya dari hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, sholatnya 5 waktu Nabi jelaskan. Akhbirhum, kata Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, kalau penduduk Yaman nanti sudah masuk Islam, akhbirhum, beritahu mereka, annallahu ta'ala alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal lailah. Allah telah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Itu hadis Nabi, sahih hadisnya, gitu kan. Jadi nggak bisa kita mengatakan kita bahwa perintah sholat 5 waktu nggak ada. Nggak, perintah sholat yang ada, penjelasan detailnya ada dalam hadis dengan waktu-waktunya. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril pada 5 waktu sholat, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan Nabi jelaskan waktu yang mana malaikat Jibril datang kepada beliau dan mengatakan inilah waktu sholat. Jadi detail diajarin, Nabi diajarin oleh malaikat Jibril tentang waktu-waktu sholat dan dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, itulah patokan terkait dengan waktu sholat. Nah itu yang kedua. Jadi global, Allah menjelaskan hukum secara global, tapi detailnya itu bisa lewat ayat yang lain, bisa lewat hadis. Yang ketiga, ada hukum-hukum yang Allah detailkan, memang didetailkan. Nah ini yang ketiga ini, didetailkan ini umumnya terkait dengan hubungan antar manusia, hukum terkait dengan hubungan antar manusia. Ayat warisan Allah detailkan. Ayat warisan detail Allah jelaskan. Ya, yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat tentang warisan anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain, anak laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak, kalau anak almarhum tersebut adalah perempuan saja 2 atau lebih, maka jatah warisannya adalah 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisf, kalau anaknya tunggal perempuan saja jatahnya setengah. Walikulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad, dan orang tuanya dapat 1/6 kalau almarhum punya anak. Fa in lam yakul lahu walad, kalau enggak punya anak, wa warithahu abawahu, dan ahli warisnya adalah kedua orang tua saja, ya. Fali ummihi thuluth, ibunya 1/3, sisanya bapaknya. Allah detail terkait dengan warisan. Kenapa? Karena warisan hubungan antar manusia. Allah enggak mau antar manusia itu sengketa. Kenapa? Karena kesalahan kepada manusia itu bisa berakibat pecah hubungan, dan juga dosa kepada manusia Allah nggak maafkan. Dosa kepada manusia Allah nggak maafkan, ya. Allah nggak maafkan. Tadi barusan sebelum saya datang ke sini ada yang WA saya, ya, Ustaz, ada orang meninggal, dia belum nikah, belum punya anak, ya, ahli warisnya itu dia punya saudara 4, 3 laki, 1 perempuan, ya. 2 laki ini sudah meninggal. Apakah 2 saudara laki-laki yang sudah meninggal ini anaknya